beberapa hari ya, saya ikuti alurnya CTCP ini seperti apa. Dan setelah saya juga menelaah ke belakang dari proyek CTC Tantin kemarin seperti itu, mungkin ya, mungkin bukan saya mau membela Dev ya, bukan saya mau membela Dev teman-teman, karena jujur terus terang saya pun juga masih belum mendapatkan apa-apa dari developer itu sendiri ya, dari developer CTCP itu sendiri. Teman-teman bisa cek sendiri ya, akun saya di sini. Akun saya untuk unstack saja ini terkadang tidak bisa karena jamnya itu dibuka tutup. Kenapa dibuat seperti itu? Jadi saya berpikirnya begini teman-teman. Saya berpikirnya itu adalah project ini untuk menciptakan holder sebanyak mungkin. Ya, mungkin targetnya adalah 1 juta holder dan kita tunggu saja ya. Karena di sini posisinya teman-teman bisa lihat sendiri ya, akun saya ini masih 2.300.000 koin teman-teman, 2.300.000 koin. Dan teman-teman tahu sendiri bahwa saya hanya memiliki 4 akun saja ya, 4 akun saja teman-teman. Dan dari 4 akun itu saya tidak mengembangkan akun-akun saya yang lain. Saya hanya fokus di pengembangan kemarin. Kalau misalnya teman-teman berpikir project ini menyulitkan, ya memang benar menyulitkan, saya akui itu. Teman-teman berpikir mungkin developer skemanya dari awal tidak dijelaskan dan skemanya licik. Ya memang benar, memang licik gitu. Tapi saya berpikirnya itu begini, ini kita mungkin bertolak belakang ya dengan apa yang kita pikirkan, dan mungkin ini juga adalah sebuah pemikiran yang salah menurut teman-teman. Tapi di sini saya sampaikan, developer lebih mementingkan projectnya daripada member yang kemarin KYC, ya kan? Dan developer juga lebih mementingkan projectnya daripada leader yang kemarin berjuang habis-habisan untuk memperbanyak user. Kenapa seperti itu? Saya sampaikan, saya tegaskan sekali lagi, tujuannya adalah untuk menciptakan holder yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kalau misalnya holder tercipta besar teman-teman ya, jadi ini yang akan terjadi. Saya bukan mau membela developer, dan saya juga bukan mendukung teman-teman yang mungkin negatif atau positif ya. Termasuk saya sendiri pun di sini teman-teman lihat sendiri, saya juga kesulitan. Bahkan saya sendiri sampai mau menggarap, bukan mau ya, tapi memang saya akan menggarap proyek baru. Kenapa saya sampaikan saya akan menggarap proyek baru? Karena kalau saya hanya mengandalkan CTCP hingga 1, 2, 3 bulan ke depan menunggu, misalnya kita menunggu misalnya kita menunggu holder ini mencapai 1 juta atau 1 juta lebih holdernya, itu buat saya terlalu lama. Ya memang saya akan menunggu, tapi dalam penungguan saya tidak mungkin akan terus menunggu teman-teman, karena saya hanya memiliki 4 akun saja. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki lebih dari 1000 akun mungkin masih bisa hidup, artinya masih ada keuntungan walaupun per akunnya mungkin hanya 4.000 atau 5.000 rupiah. Tapi kalau misalnya ada 1000 akun mungkin bisa mendapatkan keuntungan atau profit sebesar 4-5 juta, masih bisa hidup lah untuk 1 bulan ke depan kalau teman-teman tidak punya tanggungan hutang dan lain sebagainya. Tapi saya sendiri di sini saya memiliki banyak beban, ya kan? Memiliki banyak beban untuk menunggu project ini hingga benar-benar jadi gitu. Jadi buat teman-teman, project ini sebenarnya diciptakan untuk jangka panjang, walaupun banyak dengan membuat para leader dan membuat para member itu istilahnya sakit hati atau apa ya. Saya juga bingung mau ngomong apa gitu. Karena memang jujur kalau dibilang sakit hati, saya juga sakit hati karena saya sebagai leader juga yang memberikan kontribusi besar dari awal hingga detik ini, juga perlakuannya masih tetap sama gitu. Jadi kita senasib gitu loh teman-teman ya. Cuman kalau saya melihat dari perkembangan holder ini, kalau misalnya ini sudah mencapai 1 juta ya, 1 juta holder dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, maka CTCP ini akan diambil oleh market mungkin ribuan market di seluruh dunia.
dan secara tidak langsung atau secara instan, maka CTCP ini ketika melihat holder sudah semakin banyak, maka teman-teman bisa ngelihat juga sebagai trader mungkin ya di kripto, wah ini koin baru tercipta beberapa bulan yang lalu, tapi holdernya sudah sangat besar. Berpikirnya seorang trader biasanya ke sana. Nah, kalau misalnya holder atau trader sudah berpikir ke sana, teman-teman, maka secara otomatis demand itu akan meningkat. Nah, demand kalau sudah misalnya meningkat, teman-teman, maka permintaan banyak, maka secara otomatis koin yang hanya 100 juta ini itu harganya akan melonjak. Ya, walaupun saat ini yang terjadi adalah pemegang terbanyak memang masih developer. Nah, saya tidak tahu rencana developer ini seperti apa. Apakah developer nanti setelah nanti besar holdernya, apakah akan melepas semuanya atau dia akan melepas perlahan ya. Mudah-mudahan saja dilepasnya perlahan, tidak secara langsung brek, karena bagaimanapun harganya, setinggi apapun harganya, sebanyak apapun holdernya, kalau misalnya dilepas secara langsung, kalau jumlahnya adalah puluhan juta koin, maka harganya juga akan hancur, teman-teman ya. Jadi menurut pengamatan saya, dalam beberapa hari ini saya diam, saya tidak memberikan edukasi atau apapun itu. Yang pertama, saya memang mengamati dulu, melihat dulu untuk perkembangan holder daripada CTCP ini. Terus juga yang kedua, saya juga mempersiapkan proyek baru untuk saya garap. Bukan saya yang mempersiapkan, tapi saya mempersiapkan tim ya. Saya mempersiapkan tim bagaimana caranya supaya dalam jangka waktu dekat ini saya dan teman-teman atau tim yang masih mau mengikuti saya untuk mengembangkan jaringan dengan modal misalnya cuma $5, kita bisa profit bareng-bareng ya, sambil kita nunggu CTCP ini ke depannya seperti apa. Kita bisa sama-sama jalan lagi, kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk mendapatkan profit. Tapi kalau misalnya teman-teman trustnya sudah turun dari saya dan teman-teman sudah tidak mempercayai saya, ya saya tidak masalah juga gitu ya. Yang jelas saya dan leader-leader yang lain ya, terutama tim inti saya di situ ada kurang lebih sekitar 30-an orang tim leader saya. Ini kami sekalipun tidak niat atau tidak bermaksud untuk membuat teman-teman sengsara. Bahkan di awal ya, saat kami mengerjakan proyek CTC Tantin dulu dengan hanya gratisan saja, di situ tujuan kami adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada semua teman ya, kepada semua orang seperti itu. Walaupun banyak yang menolak karena menggunakan KTP. Nah, mengingat dari CTC Tantin, teman-teman ya, CTC Tantin kemarin itu sebanyak apapun duit Yuling Xiong, sebanyak apapun uang daripada developer, kalau misalnya airdrop itu dilepas secara instan seperti CTC Tantin kemarin, maka harga hancur, teman-teman. Harga hancur, holder belum terbentuk, harganya tidak ada sama sekali ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena holder belum terbentuk. Belum terbentuk, penyimpan belum terbentuk ya, pemegang belum terbentuk, maka tidak akan ada market yang mengambil atau menjual ya. Adanya cuma ada di market sendiri, yaitu ada di Tantin. Sedangkan market-market lain itu tidak akan melirik. Kenapa? Karena holder tidak ada. Kalau misalnya holder tidak ada, sedangkan koin itu sudah dilepas di pasar, maka pada saat itu hancur harganya. Kenapa? Karena tidak ada perputaran ya, tidak ada trading di dalamnya, teman-teman. Untuk sampai hari ini holder CTC itu masih kurang, tidak sampai 20.000. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, teman-teman bisa cek sendiri harganya CTC Tantin ini ya, yang awalnya bisa sampai ke $1 lebih, itu sekarang di 0,18, teman-teman ya. Harganya hancur dan holdernya menurun ya. Holdernya menurun, yang kemarin mencapai 15.000, ini holdernya saat ini 11.000, teman-teman ya, 11.000. Kenapa holder menurun?
Ya karena tidak ada project, tidak ada istilahnya yang menahan holder tersebut. Tapi kalau misalnya di CTCP saya perhatikan, kalau contoh misalnya teman-teman mau WD ya atau mau remove ya, maka di situ wajib ada yang tertinggal. Ya memang konsep ini adalah skema yang licik plus cerdas gitu yang diterapkan oleh owner atau developernya. Sekarang ini yang kedua ya, untuk yang kedua itu teman-teman bisa cek sendiri. Kalau misalnya kita remove ya, minimal itu yang kita keluarkan hanya $1 sorry. Kalau misalnya teman-teman sebentar, saya pikirkan dulu karena otak saya buntu, sorry. Contohnya misalnya teman-teman klaim dengan cara yang kedua, itu kan hanya mendapatkan $1,4 CTCP ya. 1,4 CTCP yang bisa kita tarik hanyalah 1, karena yang bisa kita remove itu kelipatan daripada 1. Nah teman-teman kalau misalnya tidak cerdas di dalamnya, teman-teman hanya bisa menarik 1. Tapi kalau misalnya teman-teman memasukkan di situ 0,7, yang 1 bisa dipakai untuk klaim, terus yang 0,6-nya tersimpan di situ untuk menjadikan yang 1,4 menjadi 2. Teman-teman bisa WD 2 CTCP atau bisa remove 2 CTCP. Namun di sini saya bukan mau membela developer, karena saya juga gedek sama developernya. Jujur terus terang teman-teman, saya benar-benar frustasi, saya benar-benar stres dengan apa yang dilakukan oleh developer ini ya, karena saya yang membuat edukasi dari awal. Teman-teman. Dan di sini mungkin banyak dari teman-teman semua merasa dirugikan ya dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya edukasikan, karena selama dari awal itu saya yang memberikan edukasi, bahkan di Zoom meeting saya yang paling menonjol selain Pak Hendrik ya. Kami berdua yang selalu di depan gitu. Jadi di sini saya mengklarifikasi buat teman-teman, mungkin ya kedepannya CTCP ini akan memberikan kesejahteraan buat kita semua. Entah di bulan keberapa, entah di tahun keberapa. Tapi yang jelas ketika holder ini tercipta besar ya, tertahan minimal di 1 juta holder, maka demand akan melesat ya, permintaan akan melesat dengan hanya 100 juta koin. Dan secara otomatis juga kemungkinan besar kita semua akan sejahtera karena keran itu akan dibuka teman-teman. Itu pemikiran saya pribadi ya. Tolong kalau misalnya teman-teman memiliki pemikiran yang lain daripada saya, mohon dimaafkan. Saya bukan mau membela developer untuk saat ini ya, karena jujur terus terang saya juga lagi stres ya dengan apa yang terjadi, karena saya juga memiliki masalah pribadi ya. Terus yang kedua, saya juga menjalankan bisnis lain yang sedang disiapkan oleh developer lain atau owner lain, dan kebetulan saya juga langsung tembus ke founder ya, tembus ke foundernya. Jadi ini di luar CTCP, ini juga di luar konsep daripada CTCP dan di luar manajemen CTCP. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan CTCP teman-teman. Dan ini adalah stacking ya, stacking dengan profit atau keuntungan itu sebesar 0,3 sampai 1% per harinya untuk yang tidak aktif. Artinya hanya pasif saja ya. Untuk investor pasif minimal modal $5, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan di situ. Nah, keuntungannya dari mana? Keuntungannya itu dana yang terkumpul itu bukan dari get member yang diputarnya, tapi itu diputar di bisnis real ya, di bisnis real, yaitu di importir barang produk-produk Cina yang sudah saat ini menguasai di 3 negara, yaitu di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau bermitra ya, bermitra dengan kami, dengan developer misalnya, mau bermitra dalam jangka waktu yang panjang untuk menjadi importir, teman-teman juga bisa. Teman-teman tinggal siapkan saja dana sama paspornya ya untuk berangkat ke Cina, untuk visa, terus untuk pengurusan bea cukai dan pengurusan pajak masuk ke negara kita itu ditangani oleh perusahaan. Jadi teman-teman ketika misalnya mau bergabung menjadi mitra importir, teman-teman bisa gitu. Nah, perusahaan ini dari Singapura ya. Perusahaan ini dari Singapura, nanti teman-teman bisa ngecek sendiri. Untuk teman-teman yang mau bergabung di project saya yang selanjutnya, teman-teman bisa buka di link deskripsi, di situ sudah saya sediakan grup WA ya.
Mungkin dalam jangka waktu 2 atau 3 hari lagi akan listing. Terima kasih, selamat siang.